Ma'asyiral muslimin, sidang sholat maghrib, rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ditetapkan imannya sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka, berpandang rasa untuk bersama-sama menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu agama, dan pada malam hari ini kita akan membacakan hadis yang termaktub di dalam kitab Usfuriyah, dimaksudkan agar kita bisa mendapatkan ibrah, mengambil pelajaran, serta bisa kita jadikan sebagai takkid atau penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu tsalits. Hadis yang ketiga diriwayatkan Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Radhiya mudah-mudahan memberi ridho siapa Allahu Allah taala maha luhur Allah anhu kepada Anas bin Malik. Qala telah berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari memandang wajahnya orang tua. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memandang wajahnya orang tua sobahan wa masaan. Jadi setiap pagi, setiap sore orang-orang yang sudah tua itu diperhatikan. Ini pakai kalimat yang dulu, seolah-olah itu Allah melihat dengan matanya. Padahal Allah itu tidak seperti makhluknya. Allah itu melihat tapi enggak menggunakan mata. Ya, jangan sampai kita kemudian berimajinasi kalau Allah itu berbentuk. Ya, berbentuk. Nah itu enggak boleh. Itu adalah paham mujassimah yang seperti itu. Enggak boleh, pokoknya kita itu meyakini Allah itu zatnya yang ada, tapi bukan berbentuk cair ataupun padat, bukan berbentuk udara, tapi Allah itu melihat, dan melihatnya enggak seperti makhluk. Ya, makhluk itu mau melihat kan harus pakai mata dulu. Ya. Dan mata pun kekuatannya dibatasi. Ketika makhluk itu melihat ke sebelah utara, dia tidak bisa melihat di sebelah selatannya. Ya. Menghadap ke utara bisa melihat ke arah utara, tapi ke selatan tidak bisa. Jadi pandangan manusia pun lemah. Bahkan kita lihat rel kereta api itu, kalau dari depan kita itu masih ada dua. Tapi begitu ada di ujung sana tinggal satu. Itu yang matanya masih bagus. Nah yang sudah tua kayak saya ini kadang-kadang harus pakai kacamata, itu juga kadang-kadang masih belagu. Ini menunjukkan bahwa makhluk itu lemah. Meskipun dikasih mata, tapi mata itu punya kapasitasnya, itu ada batasnya. Nah Allah itu enggak. Manusia itu pengen pinter harus sekolah. Harus sekolah aja belum tentu pinter. Walaupun sekolahnya bayarnya mahal. Nah Allah Subhanahu wa taala ya pinter, al-alim. Ya. Al-alim. Bukan habis selam itu ada ya itu. Al-alim. Namanya sighat mubalaghah.
Ya, Al-Azim, Maha Agung. Aslinya kan azimun, azimun. Itu cukup itu isim fa'il itu. Tapi kalau ditambah ya, itu sigotnya sigot mubalak. Makanya kalau tahlilan-tahlilan itu di mana-mana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Itu keliru itu. Itu dipanjangkan. Itu mubalaghahnya jadi hilang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kira-kira ya. Jadi jangan sekedar hafal tapi tulisannya diperhatikan membaca tulisan Arab. Lebih-lebih tulisan Arab yang berkaitan dengan zikir maupun Al-Qur'an. Perhatikan sebab beda satu huruf itu beda makna itu tulisan bahasa Arab itu. Nah, kita kembali di sini Allah melihat hambanya yang sudah tua itu sore dan pagi atau pagi dan sore. Yang dilihat apa? Wajahnya. Melihatnya pakai apa? Ya pakai kekuasaannya. Ya. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mempunyai sifat al-kamal. Ya. Manusia al-ghani, al-mughni itu sifat Allah. Maha kaya. Kayanya kaya beneran itu. Dan hakikat kaya itu pokoknya mampu. Itu namanya hakikat kaya. Manusia itu pengen punya duit banyak aja kan harus melibatkan orang lain. Ya, nisbat usaha harus perlu orang lain yang bantu. Yang bantu buat produknya, yang bantu masarin produknya. Harus perlu orang yang beli. Kalau nggak ada yang beli nggak jadi. Itu juga kalau sudah kaya, ya dibatasi waktunya. Kalau sudah meninggal ya sudah sampai di situ. Nah Allah tidak ada meninggalnya. Ya, tapi manusia kadang-kadang suka pengen pengen ngambil sifatnya Allah itu. Dalam surat Iqra kan ada. Innal insana layatgha, manusia itu suka melampaui batas. Jadi sifatnya Allah mau diambil manusia. Pengennya manusia itu kan nggak mau mati, sakit diobati, ya obat dokter nggak mau kan dukun nanti dan seterusnya. Yang mahal dibeli, ya sakit sedikit periksa, nanti di situ ada check up dan segalanya. Bahkan yang sudah mati itu pengennya nggak mati, nama-namanya masih pengennya diabadikan. Ya, udah mati orangnya, tapi namanya masih diabadikan itu hakikatnya itu nggak kepengen mati, pengennya ada terus. Ya, kayak siapa? Nyonya Menir itu sampai sekarang kan masih ada namanya. Orangnya nggak tahu udah di mana itu. Hidup di 1800-an itu. Nah, pengennya Nyonya Menir itu masih dikenang sampai sekarang. Nggak bisa, ya namanya doang bisa itu. Tapi orangnya itu tidak bisa, karena manusia lemah, pasti mati. Nah, udah kaya, nanti kadang pengen jabatan, ya, pengen jabatan nanti bayar sono, bayar sini, kampanye sono sini. Padahal dibatasi itu. Kita yang beriman itu harus cerdas, ya. Namanya dunia itu laibun walahun. Cuma main-main sandiwara nggak beneran itu. Yang kaya itu pokoknya nggak usah baper sama kekayaannya, karena itu cuma sandiwara. Yang kekurangan ya nggak usah terlalu sedih, itu cuma sandiwara. Kita perannya sendiri. Yang hidup sebenarnya itu adalah setelah kita mati. Ya, setelah kita mati, baru kita masuk fase kehidupan yang sebenarnya. Jadi yang namanya kematian adalah pintu gerbang menuju alam yang abadi. Dunia itu santai-santai aja kita itu mikirin, nggak usah terlalu baper. Walaupun banyak masalah, anggap aja itu bukan masalah, cuma sandiwara ini ngapain. Tapi juga jangan nyepelein masalah akhirat, sebab akhirat itu butuh sangu. Ya, akhirat butuh bekal. Dan bekal yang terbaik adalah ya yaitu ketakwaan. Wa khairu zatid takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau mikir akhirat itu kan harus serius. Tapi mikir masalah yang sandiwara-sandiwara itu nggak terlalu serius. Tapi artinya kalau kita punya sangkutan sama orang ya harus serius. Artinya kita ketika ditugaskan pada suatu pekerjaan ya harus sungguh-sungguh.
Tapi apapun hasilnya nggak usah kecewa. Kalau misalnya hasilnya melimpah dan menyenangkan, ya senangnya dibikin biasa-biasa. Ya kalau rugi ya biasa-biasa juga, itu nggak usah terlalu baper. Nah ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat melihat orang yang sudah tua ya tua, tua itu sudah sepuh itu. Setiap pagi dan sore. Kemudian bagaimana? Dalam hadisnya kelanjutannya, sobahan wa masa'an wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi wahai hambaku. Ya ibadi wahai hambaku qad kaburo. Sesungguhnya sudah besar, sudah tua. Apa sinuka usiamu? Sesepuh, usiamu sudah tua. Jadi kita ini juga harus merasa tua. Ya, harus merasa tua, jangan udah tua pengennya kayak muda. Ya, pengennya kayak muda, gaya pakaiannya, karaoke, kayaknya yoh-yoho gitu. Ya udah kayak orang tua itu rumangsani gitu. Sebab nggak bisa dibohongi. Gigi itu semakin lama semakin rapuh, semakin ompong. Rambut semakin lama semakin putih. Tenaga semakin nggak kuat karena doif kita itu. Jadi nggak usah, ya tetap menjaga kesehatan, harus olahraga, makanan-makanan yang sehat. Itu namanya cerdas kayak gitu. Tapi jangan diniati supaya supaya umur kita panjang, jangan, umur tidak ada jatahnya. Sebab menjaga kesehatan ini juga perintah agama kan gitu. Ya, perintah agama. Makan secukupnya kayak Rasulullah ya. Makan itu juga pakai tangan, jangan pakai sendok kalau bisa itu. Ya, kemudian makan setelah ketika kamu lapar dan berhenti sebelum kenyang gitu. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jangan berlebihan juga. Ya, olahraga, tidur juga nggak boleh malam-malam. Ya, tidur itu kalau malam-malam kalau nggak ada perlunya. Ya, kata Bang Roma begitu. Jam 11, jam 10 tidur, nanti jam 3, setengah 3 bangun gitu. Sholat tahajud, sehat, mandi. Itu caranya menjaga kesehatan. Nah, meskipun orang itu usaha seperti itu, tetap nanti tua. Ya, nggak ada orang kok bilang awet muda, itu nggak ada. Tua ya tetap tua, umurnya segitu. Ya. Cuman jatah umur orang masing-masing orang itu beda, itu memang pasti itu. Waroko dan sudah rok, artinya sudah menipis apa jilduka. Apa jilduka kulitmu, watako dan sudah kecil atau sudah rapuh apa azmuka tulangmu, waktaroban dan sudah dekat apa ajaluka ajalmu, wong tua. Itu kurang lebihnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kamu itu udah tua, kulit kamu udah keriput, tulang kamu juga sudah rapuh, ya. Tenaga kamu sudah loyo, ajal kamu sudah dekat. Itu sebenarnya diingatkan sama diperhatikan kayak gitu itu. Kalau bahasanya dipaido sama Allah kayak gitu. Maka jangan banyakkan tingkah. Wahana, ya. Dan sudah masuk apa kodu muka waktumu ilaya kepadaku. Artinya kamu sudah waktunya masuk menghadap aku kata Allah itu. Namanya udah tua itu sudah ancang-ancang mau menghadap Allah. Fastahyi mbok yoho isino siro. Ya, itu kalau bahasa Jawa saja, malulah kamu hei sesep orang tua, malulah kepadaku. Minni kepadaku fa'ana astahyi, sesungguhnya saya juga malu kata Allah. Aku juga malu min saibaka daripada min saibaka daripada apa namanya itu ya, daripada ubanmu, an uadzibaka untuk menyiksa. Malulah kamu ya hambaku kepadaku, kamu udah tua, udah berjalan banyakkan tingkah, yang punya malu kamu itu mati membawa apa kamu, kata Allah. Kata Allah seperti itu kurang lebihnya. Sebab saya juga malu kalau melihat uban kamu, saya mau nyiksa juga nggak tega itu. Itu Allah saking welasnya sama hambanya itu. Nah oleh sebab itu ini pelajaran yang bisa kita petik itu
Allah itu sebenarnya sudah mengingatkan sama kita supaya kita itu mawas diri. Ya. Kita sudah semakin lama di dunia, nggak semakin hakikatnya semakin sebentar di dunia ini. Semakin sebentar dan kita akan berhadapan dengan kematian. Mari kumpulkan bekal, nggak usah banyakkan tingkah. Ya. Kumpulkan bekal yang cukup, sebab Allah Subhanahu wa taala kalau lihat kita udah tua, rambut udah pada putih itu malu. Malu kalau sampai kita itu nggak punya bekal yang cukup atau disiksa, Allah nggak tega sama menyiksa itu. Nah oleh sebab itu, pelajaran yang dapat kita petik adalah jangan sampai kita itu dolim. Ya, dolim sama diri kita. Bagaimana bentuk dolimnya? Ya sudah tua ibadahnya nggak semakin sregep. Ya, kadang-kadang udah tua itu masih main game itu kadang ada itu orang itu. Ya, ada kan? Ada itu. Nah itu kayak gitu buang-buangin gitu main game itu. Ngaji gitu loh. Ngaji, baca Al-Qur'an, ya, zikir, ya, pokoknya baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sama saja zikir yang tidak terikat sama waktu itu. Coba itu buka dalam kitab Irsyad itu. Jadi baca Al-Qur'an adalah zikir yang tidak terikat oleh waktu. Ya, kapan saja itu boleh zikir yang penting tidak di tempat yang dilarang. Ya, seperti WC jangan. Ya, zikir ngaji. Saya sendiri nih pagi-pagi sekarang habis subuh itu ada sekitar 15-14 orang. Pada tua-tua itu pagi ngaji baca Al-Qur'an. Senang saya ngelihatnya itu. Karena itu karena itu cerdas ya. Cerdas dia tidak dolim dengan dirinya sendiri. Dolim itu artinya kita membiarkan diri kita nanti disiksa sama Allah. Membiarkan diri kita nanti kelagapan di akhirat. Jangan sampai itu. Ya. Akhirat itu betul-betul di situ ngaget itu di situ. Orang itu nanti kan kaget benar di situ. Ya, jadi kita itu yang hubungannya dijalin baik benar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waktunya kita menjalankan perintah-perintahnya. Yang dilarang-larang kita tinggalkan semampunya gitu. Jadi inti agama sebenarnya itu. Terus kalau kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, ini kan wajib sholat 5 waktu. Sudah menjalankan puasa Ramadan, kan wajib itu. Yang punya harta lebih sudah tunaikan zakat, yang punya lebih lagi bisa naik haji. Kalau itu sudah, maka ada yang harus diperhatikan. Salah satunya kalau saya baca di Kitab Sulam, ya, salah satunya kalau saya baca di Kitab Sulam, kayaknya ada nih kitabnya Sulam Taufik itu. Coba baca itu setelah di bab haji itu di situ. Itu ada diperintahkan supaya memperhatikan makanan-makanan, ya, memperhatikan makanan atau transaksi-transaksi kita. Transaksi itu kalau bisa yang halal, jangan sampai transaksi-transaksi yang haram. Saya sampaikan itu. Sebab sekarang ini banyak ekonomi kan tidak seperti zaman dulu, ya. Jadi perputaran ekonomi transaksi kita nggak seperti dulu. Nah kita harus pahami ilmunya. Ya jangan sampai kalau bisa dikurang-kurangi ya transaksi-transaksi riba. Sampai suruh ngilangi susah nih. Ya, riba-riba kalau bisa ya bisa dibebaskan kita dari riba. Ya. Kemudian dari makanan-makanan yang haram, hasil korupsi jangan. Ya mulai dijaga itu. Samping sholat kita jaga makanan. Ya. Jadi transaksinya dijaga sebab apalagi transaksi kalau membaca kitab jual beli apalagi terus yang dibaca kitab Madzhab Syafi'iyah itu ribet banget di situ. Bahkan sementara ini di sini kayaknya nggak ada yang menerapkan ijab kabulnya cara Imam Syafi'i ketika jual beli. Imam Syafi'i itu kalau mengajarkan madzhab beliau itu kalau jual beli itu ya harus jelas itu, harus ada ijab. Ya bi tukar ya istara itu atau bituka saya menjual kepadamu ada ya, ada ya jika ada atau sekian harganya itu jelas itu nanti setelah itu ya udah saya terima ini uangnya gitu itu transaksi kayak gitu aja kok harus cepat itu Imam Syafi'i itu nggak boleh ditunda-tunda
Antara ijab dan qabul tidak boleh disela-selain dengan bahasa yang tidak ada berkaitan dengan itu. Terus nggak boleh lama-lama, ya harus cepat. Ya. Kalau barangnya barang ribawi harus spontan, ketat ini. Sekarang kan jual beli kan udah enggak seperti itu. Dan itu memang jual beli sistem seperti itu betul-betul tarodin gitu. Saling meridho. Tarodin minkum kan itu Al-Qur'annya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil gitu kan. Enggak boleh batil tapi harus dengan jual beli yang saling ridho. Ya, sekarang ini banyak kayak jual beli di warteg gitu. Ya, jual beli di warteg itu kan kita ada ijab kabulnya enggak itu? Enggak ada kan, begitu makan kita langsung masuk ngambil tempe goreng dulu, ya. Begitu kita masuk ngambil gorengan terus kita makan itu udah beli belum itu? Belum beli itu. Udah itu hukumnya gimana, nyolong atau beli itu? Ya, bingung kan, itu kan belum ada transaksi itu, begitu masuk warung kopi ngambil ya kan. Nanti giliran bayar berapa nih Bu, gorengan 1.15.000. Nah, itu di kitab juga dibahas, ini namanya jual beli mu'atoh, itu boleh apa tidak boleh. Saya baca kitab di Buyatul Mas itu luas itu, nggak boleh itu jual beli mu'atoh. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan ya sudah pakai kaidahnya kaidah al-adatu muhakam. Adat itu bisa menjadi tendensi landasan hukum. Ya. Jadi masuk warung kita ngambil, teman-teman makan. Ya, bayarnya masih nanti. Kadang-kadang makannya nggak dimakan seberapa, cuma gorengan 2, kopi 1, ngobrolnya 2 jam. Ya, kayak gitu itu. Nah, itu masalah sebenarnya. Nanti begitu bayar berapa Bu, gorengan 2, kopi 1, 50.000. Nah, nanti kecewa. Kalau saya suruh bela, yang bela yang jual kayak gitu. Yang jual kan punya otoritas untuk menentukan. Coba kalau dia nanya dulu, ya, itu kan nggak beda sama 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 ini agak agak kanu ya, agak belok dikit. Dulu itu waktu Sayyidina Utsman meninggal, itu kan sampai sekarang kan nggak diketahui siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Setelah itu umat Islam pecah itu, karena ada provokator pecah itu. Yang satu kelompok mengatakan harus cari dulu pembunuhnya. Yang satu kelompok itu pendapatnya beda lagi. Harus pemilu dulu, angkat presiden baru nanti cari pembunuhnya. Ini ribet ini. Ya. Makanya di sela-sela itu diangkatlah Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat. Dan di situ baru ada kaum namanya kaum Khawarij. Khawarij keluar dia. Kaum Khawarij itu nggak ngepro ke Sayyidina Ali, juga nggak ngepro ke Muawiyah. Ya keluar oleh Khawarij. Dan sekarang itu paham Khawarij adalah siapa yang berbuat dosa, dia pasti masuk neraka. Ya, pasti masuk neraka orang yang berbuat dosa. Nah, kata pasti ini nggak bisa di ya ini bukan porsi orang lain. Yang memastikan itu Allah, bukan kita. Ya. Sama kayak orang jual beli kayak tadi itu. Ya. Jual beli kayak tadi itu yang punya otoritas untuk menentukan harga ya yang punya gitu. Kita sebagai penonton nggak boleh menyalahkan yang beli, kenapa salahnya nggak nanan dulu. Kita juga nggak boleh menyalahkan yang jualan, kenapa yang jualan tega banget, nggak bisa begitu. Karena yang jualan punya otoritas penuh untuk menentukan. Oleh sebab itu transaksi kita harus jual yang makanya mending kita beli itu yang ada bandrolnya. Jadi enak nanti saling ridhonya dapat di situ. Nah, kalau beruntul kayak gitu berarti nggak saling ridho. Nah, kita udah tua juga diperintahkan untuk menjaga atau muro'atun, menjaga daripada hal-hal yang berkaitan dengan makanan itu dijaga. Setelah kita sholat, setelah kita puasa dan mengerjakan rukun Islam yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Anna u'adzibuka," saya malu untuk menyiksamu finnari di dalam neraka. Wa hukiya dan diceritakan, anak alian sesungguhnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu karena yadhabu ilal jamaati sholatil fajri. Jadi ceritanya dulu Sayyidina Ali itu pernah pagi-pagi itu bangun
untuk pergi ke masjid menjalankan sholat jamaah sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh ya. Jadi sholat fajar itu sholat subuh. Kalau bilang sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, Sayyidina itulah apa pergi untuk menuju masjid dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah. Itu lagi di perjalanan. Jalannya jauh, nggak kayak sini-sini deket itu. Kalau zaman dulu jauh, jalannya memang betul-betul jauh. Setelah itu, masru'an dalam keadaan cepat. Jadi cepat ya, karena mau menghadap Allah semangat cepat. Kemudian sampai di jalan falakia maka ketemu siapa Ali. Syaikhon akan orang tua fitoriki di dalam perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan Sayyidina Ali ketemu orang tua. Ya. Yamsi yang berjalan kodamahu di depannya Sayyidina Ali. Alas sakinati dalam keadaan tenang, wal wakori dan sangat santai. Begitu dia cepat Sayyidina Ali di jalan ketemu orang tua lagi jalan di depannya. Jalannya sangat pelan, ya karena udah sepuh jalannya nggak bisa kencang, dia pelan-pelan jalan, ya kemudian fisilki di dalam perjalanan, di dalam fisil kitoriki di dalam mengambah atau menapaki perjalanan. Wa mamaro dan tidak melewati siapa Aliun Ali radhiyallahu anhu. Jadi tapi Sayyidina Ali nggak mau nyalip. Jadi adabnya orang berjalan kalau ada orang tua itu jangan disalip. Ya minimal dibarengi diajak ngobrol. Ini kadang udah nyalip ditabrak, ini kadang muda ini. Ini enggak sopan. Jadi adabnya mestinya kita di belakangnya kalau ada orang tua jalan. Ya, terutama adalah orang tua kita, ya, orang tua kita. Jangan sampai kita di depannya belakangin orang tua, itu enggak sopan. Ya. Kadang-kadang masalah sedikit kalau Allah enggak senang ya bisa menjadi celakanya kita. Ya, kita ikut Sayyidina Ali ini. Ada orang tua beliau tidak mau nyalip itu enggak mau. Karena apa? Takriman karena memuliakan lahu kepada syekh. Tujuannya untuk memuliakan kepada syekh. Wa ta'dziman dan mengagungkan ya li syaihi kepada syekh. Hatta hana sehingga dekat waktu tulu'il syamsi waktu terbitnya matahari. Karena saking santainya orang tua itu sudah sepuh. Ya Sayyidina Ali juga enggak mau nyalip karena memuliakan. Maka di situ kemudian berbenturan dengan waktu sudah mau habis. Sampai matahari sudah mau terbit itu. Ya. Setelah itu fa'am madana. Falam madana, maka ketika dekat siapa asyaihu sa'ilan bil masjidi kepada pintu masjid falan yadkhul maka tidak masuk siapa syekh al masjidah akan masjid. Begitu sudah dekat masjid, sudah Sayyidina Ali itu memuliakan enggak mau nyalip, sudah dekat pintu orang tua itu bukannya masuk masjid tapi belok. Ya. Dekat pintu masjid itu belok. Makanya sampean kalau kemana-mana masjid, ya itu misalnya jangan belok masuk masjid. Ya. Sama kayak kita melihat kuburan. Kuburan itu jangan diabaikan, jangan berpaling. Kalau ke kuburan kita doakan, assalamualaikum ya alal kubur gitu. Itu walaupun jauh, asal kelihatan udah isyarat nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Masjid juga begitu. Pada waktunya sholat ya udah jangan dilewati, ya jangan dilewati tapi mestinya masuk. Nah orang tua itu begitu pagi-pagi, ya udah dekat masjid jalan santai, udah di depan masjid belok ya. Malam yadul maka tidak masuk siapa saya al masjid akan masjid fa'alima maka menjadi tahu siapa Ali wa Ali. Ya. Jadi Ali itu menjadi ngerti radhiyallahu taala Aliun Ali radhiyallahu annahu sesungguhnya saya itu kan ada siapa saya itu minal nasoro dari orang Nasrani. Ternyata dia tidak mau masuk ke masjid. Sayyidina Ali difoto dikasih tahu sama Allah bahwa dia itu bukan orang Islam, ternyata orang Nasrani. Setelah itu fatakhola maka masuk siapa Ali alal masjid akan masjid. Setelah itu ngerti orang tua nggak mau masuk masjid, Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid dalam kesendirian dan di situ fawajada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam firruku'i. Ketika masuk di dalam masjid maka bertemu dengan Rasulullah SAW
posisi Rasulullah dalam keadaan rukuk sholat subuh. Nah setelah itu fa'awwala ruku'ah, maka utawi rukuk kang awal itu miqdar ruku'aini kaya dene rong ruku'an. Ya, satu ruku'an itu tapi dibacanya panjang sama Kanjeng Nabi itu. Sama Kanjeng Nabi itu rukuk kan mestinya kan sederhana subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu enggak sampai panjang kira-kira 2 ruku'an ya. Tapi ya rukuknya Rasulullah memang satu rukuknya aja panjang enggak kayak kita sholat ngebut itu ya. Nul itu Rasulullah enggak ya. Hatta adroka sehingga menemukan siapa Ali radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW rukuknya satu rukuk itu seperti 2 rukuk, artinya panjang rukuknya, maka disitulah Sayyidina Ali bisa berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Ya. Bisa berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Ya, falamma faragha tatkala sudah selesai min sholatihi dari sholatnya Ali, qala maka berkata ya, siapa Ali. Jadi setelah sholat itu selesai ya, maka Sayyidina Ali penasaran, tadi rukuk kok panjang banget ya Rasulullah, apa sengaja nunggu saya? Ya kurang lebih kayak itu. Ya Rasulullah, lima tawilat, untuk apa? Mengapa engkau panjangkan? Ar-ruku akan rukuk. Lima tawilta, bukan tawilat. Lima tawilta, mengapa engkau panjangkan aku akan rukuk? Ya, fiha tadi dalam hal sholat ini. Wassolatu ma kunta taf'alu mithla hal, sedangkan kok ketika sholat tidak pernah sholat modal seperti ini, rukuknya panjang pun enggak pernah. Kenapa kali ini sholat dipanjangkan rukuknya? Faqala maka menjawab siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lama roka'tu. Ini Sayyidina Ali gini, waktu saya itu rukuk, wa qultu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan aku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, kama kana wirdi, sebagaimana wiridku, ya, wiridnya Kanjeng Nabi itu rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kayak biasanya itu ya sebagai wirdi, wa aratu, dan saya ingin menginginkan ayarfa'a, an arfa'a, untuk mengangkat siapa aku, roksi akan kepalaku, ja'a maka telah datang siapa, Jibrilu, malaikat Jibril. Jibrailu, Jibrailu malaikat Jibril alaihi sholatu wassalam. Jadi gini Sayyidina Ali, saya itu sebenarnya rukuk itu ya biasa. Begitu tadi saya itu udah baca 3 kali, saya mau ngangkat kepala, itu kepala saya dipegangin sama malaikat Jibril. Kepala saya dipegangin sama malaikat Jibril, wa wadha'a janahahu ala dhahri, dan kemudian malaikat Jibril juga meletakkan sayap di punggungku, sehingga dia nggak kuasa, Rasul nggak kuasa untuk bangun. Wa akhadhani, dan malaikat itu juga memegangiku. Jadi Rasul dipegangi dan juga punggungnya ditahan oleh sayapnya malaikat Jibril. Tawilan dalam keadaan lama. Ya, tawilan dalam keadaan lama. Tapi falama rafa'u janahahu, ketika malaikat Jibril itu mengangkat sayapnya dari punggungku, ya, rafa'tu, maka kemudian saya angkat juga roksi kepalaku. Faqalu, kemudian para sahabat ketika Rasulullah ini ditanya sama Sayyidina Ali, ya, kemudian Rasulullah memberikan jawaban seperti itu juga disaksikan sama sahabat-sahabat yang lain. Makanya di sini juga sahabat nanya, faqalu lima fa'ala kadza, ya. Kenapa kok bisa melakukan, malaikat bisa seperti ini ya Rasulullah? Coba tanyakan kepada malaikat, kenapa malaikat engkau lakukan ini? Nah, faqala, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ma sa'altuhu andalika. Saya kebetulan kok enggak nanya begitu sama malaikat. Jadi saya enggak bisa jawab. Saya juga enggak nanya tadi malaikat, kenapa engkau lakukan itu kepada aku. Maka setelah itu fahadaro Jibrilu malaikat Jibril. Kemudian setelah Rasulullah tidak mampu menjawab pertanyaannya para sahabat,
tentang perilaku malaikat Jibril yang memegangi sayapnya, memegangi Rasulullah dengan sayapnya, maka kemudian malaikat Jibril datang dan memberikan klarifikasi. Hadal Jibril alaihissalam waqala dan memberikan keterangan siapa Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali, kana yasta'jilu, Ali itu tadi itu datang ke masjid itu buru-buru, lil jamaati untuk berjamaah, ya. Falakia, maka kemudian Ali itu bertemu Sayfon akan orang tua Nasronian tapi agamanya Nasrani, ya. Fitoriki di dalam perjalanan. Tapi walam ya'lam Aliun, tapi Ali nggak ngerti kalau itu orang Nasrani. Ya, innahu Nasrani wa akromahu, dan kemudian Ali itu melakukan itu apa? Kemudian Ali berbuat atau bertindak memuliakan li ajli syaihihi, karena tuanya itu. Sayyidina Ali juga nggak mau nyalip itu karena memuliakan kepada orang tua. Nah, takutama anhu, dan tidak mendahului terhadap orang tua itu. Wa hafidho, dan menjaga hakkohu akan haknya syekh. Dan Sayyidina Ali berupaya untuk menjaga haknya seorang tua. Jadi haknya orang tua itu salah satunya nggak mau disinggung perasaannya. Ya, kalau ngomong itu orang tua itu haknya ya didengarkan, entah itu salah itu tak benar, tidak boleh dibantah. Ya, salahnya saja kita harus menganggap benar, nggak usah dilawan. Kalau anak muda kok berdebat sama orang tua, itu nggak terlalu beradab. Ya, jadi orang itu kalau betul-betul ilmu sama orang tua yang ngalah gitu aja. Walaupun toh nanti kebijakannya nggak kita ikuti, yang penting ketika itu tidak menyinggung perasaannya. Ya. Jadi itu adabnya sama orang tua, dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Haknya itu supaya terpenuhi, saya tidak akan singgung perasaannya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memenuhi, menjaga haknya. Fa'amaro, maka ketika itu Allah memberikan perintah kepadaku ta'ala mahalun Allah. An akhodaka, untuk memegangimu firruku'i, di dalam rukuk, hatta yudrika aliyun sholat al-fajri. Sehingga setelah itu aku diperintahkan Allah supaya memegangi tubuh kamu, ya Rasulullah, supaya sholatnya bisa lebih lambat dan Sayyidina Ali bisa bertemu dengan jamaah atau bisa sholat berjamaah bareng. Nah, sudah seperti itu, wahada alaisa, wahada laisa, ya, ajibun al ajib, dan tentu saja hal ini bukan sesuatu yang menakjubkan, tidak. Ya. Wajabul ajab, adapun yang lebih daripada mengherankan, innallaha ta'ala amara Mikaila. Ya. Amara Mikaila, Allah yang lebih menakjubkan pada ketika itu, ya, Allah Subhanahu memerintahkan kepada malaikat Mikail alaihissalam ayyakhudha, untuk memegangi asyamsa akan matahari, ya, bijanahihi dengan sayapnya, hatta la tatlu, sehingga tidak terbit apa asyamsu, matahari. Tawilan, dalam keadaan lama, li ajli Ali radhiyallahu taala, karena demi menghormati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waqala, dan berkata siapa malaikat, ya, hadhihi darajatu bi hormati syekh. Ya, ini adalah derajat yang dimiliki oleh Sayyidina Ali dengan sebab hormat kepada orang tua. Al-fani ma'anahu kana nasroniyah. Meskipun orang tua itu bukan orang Islam, orang Nasrani, tapi tetap punya hak untuk dimuliakan. Ya, sampai Rasulullah sholatnya direm sama malaikat Jibril supaya nggak selesai dulu. Dan yang lebih menakjubkan, malaikat Mikail itu diperintah Allah suruh memegangi matahari. Ya, dipegangi apa? Nah, ditutup sinarnya dengan sayapnya supaya tidak tiba waktu syuruk. Ini mengherankan. Kok bisa nanti hitungannya waktu gimana kalau mau ilmu hisab? Ya itu rasanya Allah. Itu bisa terjadi. Namanya toyul wakti. Ya, toyul waktu itu diringkas waktunya itu. Waktunya di mata orang banyak berjalan seperti biasa, tapi di mata walinya Allah tidak berjalan seperti Ashabul Kahfi. Ya.
Ashabul Kahfi itu berapa? 309 tahun di gua, ya. 399 tahun itu, ya, di gua. Ceritanya itu diabadikan dalam Al-Qur'an itu. Mulai dari ayat yang ke-9 di surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi surat yang ke-18, ya. Kita orang Islam harus ngertilah Al-Qur'an sedikit-sedikit harus paham. Apalagi dalam Al-Qur'an itu ada nanti ayat-ayat muskilat itu banyak itu. Ya, sampai ayat-ayatnya kita surat-suratnya harus paham. 30 Ar-Rum, 18 Al-Kahfi, ya, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf. Terus ngerti urut-urutan surat itu minimal. Tapi di dalam Al-Quran nanti ada ayat-ayat muskilat yang agak asing itu. Bukan gharib ya, gharib udah jelas itu. Kalau gharib paling berapa? Nakal, ismam, ya, nakal, ismam, nakal di Al-Hujurat, ya. Surat yang ke-49 ayat 11. Nakal. Nanti ada ismam. Ismam itu apa? Memeringkan ya. Ismam apa? Ismam adalah mencucu di tengah-tengah itu. Ada di surat Yusuf itu. Ada di surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ayatnya 11 terus 12 itu. La ta'man. Nah, itu mencucu di tengah-tengah. Jadi gunahnya dibagi 3 itu. Yang pertama samping man, terus mencucu man. Nah, itu harus talaki itu ngajinya. Nanti ada bacaan himalah. Himalah itu memeringkan bunyi fathah pada kasroh. Berapa di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Ya. Nanti ada yauma idzin, padahal itu bukan yauma idzin tapi yaumi idzin. Jadi ada sakta dalam Al-Qur'an ada 4 itu. Itu harus paham itu kayak gitu. Nanti ada yang namanya dokfin boleh dibaca dukfin. Dokfan boleh dibaca dukfan. Harus paham surat Ar-Rum, ya. Ayat 54 juz 21. Dokfan dukfin. Nanti yang lebih susah lagi yang Qawariro itu ada 3 wajah cara bacanya nanti. Itu di surat 76, Ad-Dahr atau Al-Insan, ayat berapa? 15, 16. Masing-masing itu. Ini termasuk ilmu yang harus kita perhatikan demi untuk menjunjung, menghormat terhadap ilmu. Jadi Ashabul Kahfi itu dulu siapa toh? Ashab itu tujuh anak muda itu. Kan zaman dulu itu ada pemimpin dolim, penyembahnya berhala. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memberikan hidayah dan petunjuk itu kan nggak mandang ini orang siapa. Ya, orang kampung, yang orang desa, kesa-keso dikasih petunjuk sama Allah bisa. Kayak termasuk kita ini alhamdulillah. Ya, sekian banyak manusia Islam ya yang beriman tapi yang ditakdirkan untuk sholat berjamaah dan duduk majelis ilmu itu ini kemuliaan itu betul-betul luar biasa. Rasulullah itu kalau nyebut majelis ilmu itu pertamanan surga. Jadi surganya itu sudah indah, tapi ini pertamanannya. Apa itu majelis ilmu? Ya, majelis ilmu. Maka nanti kalau di dalam kitab apa itu ada saya kemarin pernah baca itu Rasulullah itu pernah jalan-jalan. Tanggihul Qaul kan nggak salah. Itu lagi berjalan-jalan itu melihat 2 majelis itu. Satu majelis zikir, yang satu adalah majelis fikih. Rasulullah milih yang mana? Jadi komentari majelis zikir itu juga kemuliaannya juga luar biasa. Tapi Rasulullah SAW milih majelis fikih karena itu masalah berkaitan dengan ilmu. Ya. Ilmu itu harus dihargai. Cara menghargai ilmu adalah kita belajar. 390 tahun, 309 tahun Ashabul Kahfi itu di gua sama anjingnya Ashabul Kahfi. Tapi bangun dalam keadaan masih muda. Ya, dalam keadaan masih muda ya sehat itu padahal tidur 300 tahun itu. Ya, kok bisa? Bisa kekuasaan Allah. Nabi Isa besok bangun dibangkitkan sekarang masih hidup. Nabi Isa ada di langit 2. Ya, sama sahabatnya Nabi Yahya dan Nabi Isa itu di langit 2. Dan besok turun dalam keadaan masih muda. Akan bersama-sama dengan Imam Mahdi atau namanya Muhammad bin Abdillah. Sebenarnya Imam Mahdi untuk bersama-sama berjuang melawan orang Yahudi dan Nabi Isa diberikan otoritas untuk membunuh Dajjal. Ya, ini adalah bahasan ilmu.
Oleh sebab itu semangatlah mencari ilmu karena kita sudah tua, mau apa lagi? Ya, mau kawin lagi udah nggak pantas, ya, makan enak juga berapa umatnya perut kita, ya kan, mau neko-neko juga nggak tambah mulia, malah tambah diomong orang. Nah, kita harus sregep lagi, makmurkan masjid, ini biayanya banyak, ya. Biayanya banyak, ya kita harus punya apa namanya, punya perasaan lah, ya kita harus peka bahwa masjid itu dengan dana yang banyak kita harus tidak hanya mampu membangun tapi juga mampu untuk memakmurkan, terutama adalah mengisinya. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dikuatkan imannya, istiqomah ibadahnya, mudah semua urusannya dan kita semua kelak meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.